Permesasuyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, saat ini di episode kedua kita mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Satriwan Salim. Beliau adalah Ketua P2B. Saya sudah hafal, P2B itu adalah Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Beliau adalah aktivis dalam bidang pembelaan kepentingan guru. Oleh karena itu, saudara-saudara, para guru, ayo kita kumpul di channel ini untuk berdiskusi supaya kita didengar oleh pengambil kebijakan mengenai guru. Kalau kita tidak berdiskusi, tidak didengar, maka kebijakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan guru. Klik subscribe supaya Anda tetap mendapatkan video dari Mas Satriwan Salim ini. Dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Satriwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Semakin hari semakin berjalan melihat bagaimana para menteri dan bagaimana harapan masyarakat dan bagaimana dinamika guru. Ada yang bahagia, ada yang sedang dibully, dikriminalisasi dan sebagainya. Gimana, Mas? P2B mendapatkan catatan apa akhir-akhir ini yang terjadi di Konawe, Mas? Ya Prof, makasih. Ini sebuah kehormatan lagi bisa bertatap maya dengan Prof Yanto. Bapak Ibu pendengar semua, memang kita mengecam ya segala bentuk kekerasan, baik itu yang korbannya peserta didik maupun yang korbannya guru ya di satuan pendidikan gitu. Mestinya kan sekolah itu menjadi tempat yang aman, nyaman ya, khususnya bagi anak dan bagi guru. Tapi nyatanya akhir-akhir ini ternyata kekerasan di dunia pendidikan di sekolah madrasah itu makin meningkat ya, baik yang korbannya murid maupun yang guru. Nah, sekarang kita berbicara yang korbannya guru nih, Prof. Jadi di tahun 2024 ini yang viral ya, akhir-akhir yang kemarin sedang viral itu adalah Ibu Supriani ya, seorang guru Ya, honorer di Konawe Selatan ya, berarti Sulawesi Tenggara yang diduga mendapatkan ya apa namanya kriminalisasi dari oknum orang tua murid gitu karena dia dituduh telah melakukan kekerasan kepada anak gitu ya. Singkat cerita orang tuanya ini kebetulan polisi gitu ya lalu melaporkan Ibu Supriani ini ke polisi lagi gitu ya. Sehingga dia jadi tersangka. Nah, tapi sebelum dia jadi tersangka, sebelum diproses di pengadilan, oknum orang tua ini ada dugaan ya, ada dugaan kalau kita baca dari media massa dan keterangan kemarin saya juga berdialog dengan Ibu Supriani di TV One ya, saya Bu Hetifah Ketua ya. Komisi 10 DPR dan beliau gitu, beliau mengatakan bahwa beliau dimintain uang gitu ya, kalau nggak salah 50 juta gitu supaya kasusnya nggak terus. Singkat cerita ini kan dugaan pemerasan. Nah, Itu syarat kalau untuk berdamai, saya kira ya. Syarat untuk berdamai katanya. Oke. betul, Prof. Syarat untuk berdamai. Nah, ini kan dugaan pemerasan. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Guru Dosen, ini Bapak Ibu Guru harus baca pasti ya. Nomor 14 tahun 2005 yang dulu dibuat oleh Prof. Yanto, para sesepuh-sesepuh kita, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Kalau kita baca pasal 14 ya, Mhm. pasal 14 ayat 1, kemudian huruf F dan G. Yang pertama F. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian, ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan undang-undang. Yang G-nya, guru berhak memperoleh rasa aman dan aman jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Mhm. Nah, dalam hal ini justru guru tidak mendapatkan rasa aman. Nah, yang paling penting, Prof. Yanto yang membuat dulu ini, ada 4 jenis perlindungan guru nih. Kalau Ya. kita merefer kepada Undang-Undang Guru Dosen dan turunannya, Mhm. PP tentang guru, dan yang paling bawah yaitu Permendikbud nomor 10 tahun 2017 Ya, tentang ya, oke. perlindungan guru. Ada 4. Pertama, guru berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, Mhm. di Undang-Undang Guru Dosen dijelaskan, guru nggak boleh tuh diintimidasi, diancam dalam melaksanakan tugas, ya kan, dikriminalisasi, dan seterusnya. Yang kedua, perlindungan profesi. Yang ketiga, perlindungan atas keselamatan dan keamanan dalam bekerja.
Ini sudah nggak aman, dia dituduh melakukan kekerasan ke murid, ya kan, dan seterusnya. Yang keempat adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, kami melihat Prof ini, kayak apa ya, fenomena gunung es, karena sebelumnya banyak juga Prof, Ya, peristiwa-peristiwa yang serupa di Konawe ini ya, gitu. Demikian Prof. ya. Dan ini Mas, kemarin kan di grup kita itu kan ada yang menyampaikan bahwa ada keputusan MA yang mengatakan bahwa guru tidak bisa dipidanakan karena menghukum untuk tujuan pendidikan. Apakah itu benar atau hoax Mas itu? Memang kalau tidak salah tahun 2013 ya, kalau nggak salah saya, lupa ya, beberapa tahun yang lalu lah di, Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung maksud saya, memang pernah diputuskan hal yang serupa, harusnya menjadi jurisprudensi ya, Hmm. oleh hakim ketika, apa namanya, menyidang kasus yang serupa gitu. Bahkan selain keputusan MA, Prof, sebenarnya ada MOU antara PB PGRI, ya mungkin nanti bisa ini ke Pak Dudung juga, Pak Sekjen gitu ya. MOU antara PB PGRI dengan Kapolri beberapa tahun silam, yang mana kurang lebih di dalam poin-poin Memorandum of Understanding antara dua lembaga ini dijelaskan bahwa Eee, kepolisian, ya kan, tidak harus melakukan upaya pidana jika ada aduan-aduan ya, terkait dengan guru di dalam menjalankan tugas profesinya sebagaimana perintah Undang-Undang Guru dan Dosen tadi. Tapi dalam catatan kami yang sekarang sedang berlangsung Prof, kriminalisasi itu, yaitu misalnya selain Bu Supriyani ya, yaitu guru PJOK di Wonosobo, guru olahraga yang dimintai ganti rugi oleh orang tua murid 70 juta karena dia dituduh melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan anak. Padahal gurunya itu melerai anak yang sedang berantem. Tapi dituduhnya justru dia melakukan Ya. kekerasan. Nah, yang ketiga adalah guru agama ya, di agama Islam, guru SDN di Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara ya, Muna itu yang dia tak sengaja memukul anak pakai sapu lidi gitu, karena anak-anak itu tidak mau melakukan kegiatan gotong royong kalau tidak salah, gurunya sudah tua, sudah 58 tahun gitu, dan jadi tersangka. Nah ini jadi tersangka kan pihak Ya, kepolisian itu ya, berarti ya. Nah ini Prof, yang kayak gini banyak Prof, guru jadi tersangka, ya. mencubit sedikit, kayak tadi nggak sengaja pakai sapu gitu, melerai malah dituduh melakukan kekerasan, Ibu Supriyani malah dituduh melakukan kekerasan juga gitu, dan polisi menindaklanjuti secara hukum pidana, bahkan sampai ke pengadilan gitu. Nah, artinya saya melihat Prof, ada yang missing link juga di sini antara MOU tadi. Saya pikir itu sudah sangat bagus upaya PB PGRI, MOU dengan Kapolri, tapi nggak turun ke polsek-polsek di bawah, Prof. Ya, Mas, saya pengalaman. MOU itu di dalam apa hierarki hukum itu tidak punya kekuatan hukum. MOU itu kan hanya ngomong-ngomong bareng aja. Kalau Imbauan-imbauan ditandatangani. aja ya, Prof ya. Iya, saya dulu waktu saya Dirjen MOU dengan apa 5 kementerian ya itu kita siapkan yaitu untuk supaya guru bisa pindah antar kabupaten dalam kabupaten antar provinsi nggak pernah dilakukan itu di MOU-nya di Kemdikbud, Dagri, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama. Mereka bilang apa MOU itu bukan kekuatan hukum. Ini kan sampai ngomong-ngomong terus tanda tangan bareng. Nah, sekarang, oke lah, itu kita harus menyuarakan bahwa guru nggak boleh dikriminalisasi. Toh undang-undangnya sudah jelas. Ini persoalannya kan bagaimana memaknai undang-undang. Mas Satria, bahwa saya dulu kan menjadi ketua untuk membuat undang-undang Sidiknas juga ya, dan juga terlibat dalam undang-undang guru itu secara intens. Undang-undang itu, Mas, pasti membawa cacat bawaan apapun. Cacat bawanya apa? Cacat bawanya itu menjadi multi tafsir ketika dilaksanakan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, sekarang kita ke depannya di samping menyetop kriminalisasi, kita harus tahu apa dampak psikologis dan pedagogis terhadap guru secara umum.
3 juta guru melihat rekan-rekannya dikriminalisasi itu, apakah P2B pernah tanya-tanya kepada guru? Sehingga dia menjadikan zona aman bagi profesi, "Ah, udahlah, anak-anak mau jempalitan, mau moralnya rusak, terserah, mau nggak punya sopan santun, terserah, oh itu anak orang aja, bukan anak saya sendiri." Jangan-jangan guru melakukan pembiaran seperti itu kan bahaya itu, Mas. Saya kira Betul. P2B perlu itu survei dampak terhadap apa, psikologis dan pedagogis yang terjadi di sekolah. Pernah dengar nggak, Mas, bahwa guru, males mendidik anak-anak orang itu. Gimana itu, Mas? Iya, ini menarik pertanyaan Prof. Yanto. Ini aktual ya. Kenapa? Ya, Karena kemarin itu viral di media sosial parodi guru-guru yang tidak mau menegur siswa ketika siswa melakukan kesalahan di sekolah, ketika siswa ya. melanggar norma-norma aturan tata tertib sekolah. Siswa yang tidur, siswa yang merokok gitu ya. Ada parodinya kemarin itu dan viral. Lalu betul Prof. Lalu saya ditanya oleh Republika gitu ya bagaimana sikap P2G gitu kan oleh wartawan Republika dan di salah satu TV juga. Nah, ini menjadi fenomena sekarang, kami tanya juga ke beberapa teman di daerah P2 jaringan P2G gitu. Memang beliau-beliau menjawab bahwa ya Pak, kami ada rasa khawatir sekarang ya Pak, katanya gitu. Ketika kami melakukan pendisiplinan kepada anak gitu ya, menegur anak, takutnya kami nanti malah dilaporkan gitu kepada pihak yang berwajib oleh oknum orang tua. Nah, dan itu berkorelasi dengan parodi yang sedang viral itu, parodinya Heeh, di Instagram gitu. Karena apa, Prof? Tahun 2023 itu ada catatan ya kami, ada 7 kekerasan kepada guru atau kriminalisasi guru, yang guru itu menegur anak. Misalnya ya, di Bima, Prof, guru SMK Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, negor murid ya, murid SMK Negeri yang ya, rokok di sekolah. Ya iya. malah digebukin sama muridnya. Di Rejang Lebong, di Bengkulu, guru negor, ya kan malah diketapel sama orang tua muridnya, diketapel matanya sehingga buta satu gitu. Di Lamongan, guru SMP negeri dilempar kursi dan diancam pakai golok sama muridnya karena menegur siswa yang nggak pakai sepatu di kelas. Jadi menegur, mendisiplinkan gitu ya, mendidik dan mengajar anak itu sekarang ancamannya bahkan nyawa ternyata gitu. Nah, itu fakta, Prof. Ya, Makanya ya, dijadikan parodi kan. Baru ya, 2 hari ini viralnya parodinya gitu di Instagram. Nah, ini menunjukkan realita yang sesungguhnya. Guru-guru khawatir, enggak. Nah, masukan kami adalah yang pertama, secara yuridis formal, guru mesti memahami, dan bukan guru saja, guru, peserta didik, orang tua, dan birokrat pendidikan termasuk polisi, yang undang-undang guru dosen tadi, Prof, yang 4 jenis iya, perlindungan itu. iya, Nah, kemudian yang kedua adalah memang ini catatan juga buat guru nih. mmm, Guru secara pedagogi kita tidak boleh mendisiplinkan anak menggunakan kekerasan, apalagi kekerasan fisik, ya kan? Apa iya, kata Ki Hajar Dewantara? Hukuman itu akan membawa pidananya sendiri. iya, 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 Apa iya, kata Ki Hajar Dewantara? Sekali lagi, hukuman itu kepada anak akan membawa pidananya sendiri. Jadi kita tidak boleh juga memberikan hukuman ya kan yang tidak edukatif, yang tidak ada korelasinya dengan iya, tujuan ya mhm, kan pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, yang selama ini terjadi, mohon izin saya, guru-guru mohon maaf, ada juga guru memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kaidah pedagogis. Masa siswa disuruh makan sampah, Prof? Itu terjadi di Buton. Ada juga guru yang menghukum anak menjilati WC. Itu juga ada, Prof. ya, ya, wah, Ada heeh, fakta. Nah, jadi kaget kan kita kan. Nah, ya, jadi supaya kita berimbang, mendisiplinkan anak adalah kewajiban. Undang-undang melindungi itu. Tetapi memberikan hukuman kepada anak yang tidak edukatif, yang tidak berkorelasi ya, dengan tujuan pembelajaran, kedisiplinan dan seterusnya, yang kata Ki Hajar tadi, hukuman akan membawa pidananya sendiri. Nah, itu harus kita ingat juga gitu. ya, ya, dan itu Mas, sejak hukuman guru itu sejak zaman dulu, Mas, zaman klasik, zaman saya dilempar
apa kayak penghapus itu biasa digebukin pakai meteran ya. Zaman dulu sekolah ada meteran yang panjang itu. Tapi zaman dulu kalau ada anak digebuk guru karena tidak disiplin lapor ke rumah ditambahi bapaknya itu. Betul. Ganti digebuk bapaknya juga. Nah, ini orang tua juga harus bersikap bagaimana objektif terhadap tujuan pendidikan yang harus dicapai siswa. Dan karakter itu kuncinya kan habituasi, Mas. Jadi karakter itu untuk menanamkan satu karakter yang baik itu perlu habituasi, pengulangan, pembiasan sebanyak 21 kali. Kalau guru baru mau melangkah satu kali aja sudah dikriminalisasi, saya yakin anak-anak kita itu lama-lama karakternya jebol semua itu. Nggak sopan misalkan saja, nggak menghargai, apalagi kalau bilang sekarang cara ngomongnya aja kan sudah aku gitu kan, tidak saya, tidak kami, luar biasa. Nah ini Egosentrismenya muncul ya, Prof, ya? Egonya nah yang muncul ya, nah ini keakuannya. iya Mas, ini PR. 15 tahun lalu saya sudah nulis di Kompas, guru menghukum dengan cara yang tidak tepat. Saya masih ingat nama daerah di Rek Kerek di Madura pokoknya itu namanya, Rek Kerek itu. Jadi mendisiplinkan anak yang merokok, itu satu kelas itu disuruh merokok semua. Hukumannya jadi pada apa, yang tidak merokok, nggak biasa merokok kan jadi apa, mabuk itu, pada mabuk semua itu yang tidak merokok. Nah, itulah dinamika guru. Terima kasih Mas Satria, Ya, Prof. dan insya Allah suara kita itu walaupun mungkin ya kecil volumenya, tapi mudah-mudahan menginspirasi para Ini guru. vlogger apa konten-konten Prof saya lihat itu trennya naik, viewersnya itu Ya. bahkan puluhan ribu loh, Prof, saya lihat. Ya, mudah-mudahan. Mari kita membuat apa? Membuat konten yang bisa untuk memperjuangkan pendidikan khususnya guru. Dan ini luar biasa kita. Dan juga untuk mengalihkan konten-konten yang ya menjadi predator pendidikan juga banyak loh Mas. Itu dan itu Betul. malah kalau baru tayang gitu itu 7 juta, 2 minggu ditayang sudah 7 juta. Dan mereka yang melihat itu adalah mengklaim inilah pemersatu bangsa, padahal kontennya porno. Biasa. Ya, Prof. Ya oke, Mas Satria, kita ketemu minggu depan ya. Ya, Jadi Prof, insya Allah, Prof. kita apa membuat masukan, membuat kritik, membuat pencerahan pada guru kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.